Jumpa lagi dengan Miss Afni. I will tell you about a new topic for today. That's about jiran. Oke adik-adik, hari ini kita ada topik baru, yaitu tentang jiran. Nah, apa itu jiran? Jiran adalah kata kerja yang dijadikan menjadi kata benda dengan menambahkan ing, yaitu kata kerja yang dijadikan kata benda dengan menambahkan ing. Nanti kita akan lihat contohnya adik-adik. Nah, jiran ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, jiran fungsinya adalah jiran sebagai subjek. Nah, jiran sebagai subjek, kita lihat adik-adik. Kita ambil contoh, membaca adalah hobiku. Adik-adik bisa tebak di sini yang mana subjeknya? Nah, benar sekali adik-adik. Subjek biasanya terdapat di awal kalimat. Berarti subjeknya adalah membaca. Ini subjek. Nah, kalau kita lihat, subjek itu biasanya haruslah benda atau orang. Tapi permasalahannya adalah subjek di sini adalah kata kerja, yaitu membaca. Nah, jadi bagaimana caranya kita jadikan dia jiran? Yaitu kita jadikan kata kerja ini menjadi kata benda dengan cara menambahkan ing. Berarti membaca bahasa Inggrisnya apa? Yaitu read. Membaca bahasa Inggrisnya read, karena letaknya sebagai subjek, maka harus kita jadikan dia kata benda. Cara menjadikannya benda yaitu dengan menambahkan ing. Jadinya reading. Berarti reading is my hobby. Seperti itu. Jadi di sini adik-adik, reading ini adalah sudah termasuk ke dalam jiran yang sebagai subjek. Dan kita ambil contoh juga misalnya memasak membutuhkan kesabaran. Berarti itu adalah cooking needs patience. Ya, itu contoh. Oke. Kemudian yang kedua, contoh fungsi jiran adalah jiran sebagai objek. Nah, bagaimana pula ini jiran sebagai objek? Adik-adik, kita lihat, kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia. Saya suka tidur. Nah, saya suka tidur ya, adik ya. Saya suka tidur. Saya sebagai subjek, predikatnya suka. Tidur sebagai objek. Nah, adik-adik, kita lihat. Saya bahasa Inggrisnya I, suka like. Tidur bahasa Inggrisnya sleep. Sleep adalah kata kerja. Nah, jadi bagaimana caranya? Sementara letaknya sebagai objek. Objek biasanya juga harus benda atau orang. Caranya gampang saja adik-adik. Kita jadikan dia jiran, yaitu dengan menambahkan ing. Berarti jadinya I like sleeping. Nah, ini contoh jiran sebagai objek. Dan yang ketiga, fungsi jiran adalah jiran sebagai noun modifier. Jiran sebagai noun modifier ini maksudnya adalah noun modifier yaitu pemodifikasi benda atau pengubah benda. Kita ambil contoh, berenang bahasa Inggrisnya swim, kolam bahasa Inggrisnya pool. Kalau kolam renang, kenapa jadinya swimming pool? Nah, ternyata itu adalah fungsi jiran yang sebagai noun modifier. Ya, kita ambil contoh, jadinya swimming pool. Kenapa tidak swim pool aja? Nah, itu dia yang jiran sebagai noun modifier, pengubah fungsi bendanya tadi untuk jadi tempat berenang. Dan banyak contoh lain adik-adik, seperti washing machine, yaitu mesin cuci. Washing machine. Kemudian ada lagi contohnya seperti ruang tunggu. Room. Kalau tunggu, wait. Kalau ruang tunggu, jadinya waiting room.
gerund sebagai noun modifier. Oke. Kemudian yang keempat, ada gerund after preposition, yaitu gerund setelah kata depan. Preposition kita artikan di sini kata depan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kata depan itu? Ada in, on, at, by, with, atau without, and etc. dan lain-lainnya. Itu termasuk dalam preposition. Jadi, jika adik-adik bertemu dengan kata kerja setelah preposition, maka kata kerjanya harus adik-adik tambahkan in. Kita ambil contoh. Dengan berbicara bahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi dengan orang asing. Nah, kita jadikan bahasa Inggrisnya. Dengan di sini bahasa Inggrisnya kita memakai by. Berbicara bahasa Inggrisnya adalah speak. Karena letaknya setelah by adalah preposition, maka speak-nya ditambahkan in. Jadi by speaking English, we bisa can berkomunikasi, communicate dengan orang asing, with foreigner. Nah, ini dia berarti yang gerundnya, yang setelah kata depan. Karena by adalah preposition atau kata depan, maka setelahnya kata kerjanya harus ditambahkan in. Oke adik-adik, ini gerund untuk bagian 1. Semoga bermanfaat.